warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Cinarang Damayanti, nota 2101081, kelas Transdar 111. Dalam rangka memenuhi tugas besar kedua mata kuliah ilmu ukur tanah, maka pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai alinyemen jalan, baik berupa alinyemen horizontal maupun alinyemen vertikal. Tujuan mengkaji alinyemen jalan adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi tingkat pelayanan arus lalu lintas, dan diharapkan akan memaksimalkan rasio tingkat penggunaan atau biaya pelaksanaan. Sedangkan yang menjadi dasar perencanaan alinyemen adalah sifat gerakan, ukuran kendaraan, sifat pengemudi dalam mengendalikan kendaraannya, serta karakteristik arus lalu lintas. Sebelum masuk ke pembahasan materi, mari kita simak pengertian dari kontur tanah. Kontur tanah adalah garis-garis pada peta yang menghubungkan titik-titik atau suatu yang mempunyai ketinggian yang sama. Di lapangan, garis tersebut merupakan garis hayal atau tidak terwujud. Yang pertama adalah alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal adalah trase suatu jalan yang merupakan garis proyeksi sumbu jalan tegak lurus pada bidang peta. Trase jalan tersebut biasanya dinamakan gambar situasi jalan atau denah jalan yang menunjukkan arah dari jalan yang bersangkutan. Trase merupakan susunan dari potongan-potongan garis lurus atau tangen yang satu sama lain dihubungkan dengan lengkungan atau kurva sehingga membentuk tikungan. Berikut ini merupakan contoh jalan berlengkung horizontal. Jalan ini berada di Desa Sukamulia, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jalan ini digunakan bagi pengendara yang akan menuju kawasan pantai Pelabuhan Ratu dan Bogor. Dapat kita lihat bahwa kondisi arus lalu lintas di jalan ini terpantau lancar serta tidak mengalami kepadatan dengan kendaraan yang melaju didominasi oleh sepeda motor. Kendaraan yang berjalan pada bagian lengkung jalan atau tikungan akan menerima suatu gaya yang disebut sebagai gaya sentrifugal. Timbulnya gaya sentrifugal secara mendadak akan menimbulkan kejutan atau gaya lemparan pada kendaraan dan isinya, baik berupa penumpang ataupun barang, sehingga dapat mengakibatkan tergelincirnya kendaraan atau pada tahap yang lebih ringan penumpang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, perlu direncanakan agar besarnya gaya sentrifugal yang terjadi tidak melebihi gaya sentrifugal yang telah direncanakan. Dan besarnya gaya sentrifugal yang terjadi naik secara berangsur-angsur atau perlahan-lahan dari 0 sampai maksimum sesuai rencana. Dalam merencanakan alinyemen horizontal, perlu diketahui hubungan antara kecepatan rencana dengan lengkung dan hubungan keduanya dengan superelevasi. Superelevasi adalah kemiringan melintang di tikungan yang bertujuan untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang diterima kendaraan pada saat melalui tikungan, sehingga dapat memberi keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Sedangkan garis lengkung horizontal adalah bagian lengkung dari jalan yang ditempatkan di antara dua garis lurus. Di antaranya, bagian lurus jalan dan bagian lengkung jalan berjari-jari disisipkan lengkung peralihan yang berfungsi mengantisipasi perubahan alinyemen jalan dari bentuk lurus sampai ke bagian bentuk jalan berjari-jari, sehingga gaya sentrifugal yang bekerja terhadap kendaraan saat berjalan di tikungan berubah secara berangsur-angsur. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua mengenai alinyemen vertikal. Pengertian dari alinyemen vertikal adalah perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan dua lajur, dua arah, atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median. Berikut ini merupakan contoh jalan berlengkung vertikal. Jalan ini berada di Desa Sukamulia, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jalan ini digunakan bagi pengendara
yang ingin bertujuan ke Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jalan ini berada di daerah landai dengan kondisi arus lalu lintas sepi kendaraan. Pertimbangan perencanaan alinyemen vertikal meliputi yang pertama, besarnya biaya pembangunan yang tersedia. Yang kedua adalah persyaratan yang berhubungan dengan fungsi jalan. Yang ketiga adalah kondisi tanah dasar. Yang keempat adalah kondisi medan. Yang kelima adalah muka air banjir. Yang keenam yaitu muka air tanah. Dan yang terakhir adalah kelandaian yang masih memungkinkan. Kelandaian pada alinyemen vertikal yakni naik atau turunnya jalan dengan dinyatakan dalam bentuk persen, baik yang bernilai positif maupun yang bernilai negatif. Kelandaian dengan bentuk persen yang bernilai positif menandakan jalan tersebut naik, sedangkan kelandaian dengan bentuk persen yang bernilai negatif menandakan jalan tersebut turun. Antar kelandaian-kelandaian tersebut dihubungkan dengan suatu lengkungan vertikal yang berbentuk lengkungan parabola sederhana simetris. Lengkungan vertikal pada jalan raya, kemudian lengkungan vertikal pada jalan raya merupakan lengkungan yang dipakai untuk mengadakan peralihan secara berangsur-angsur dari suatu landai ke landai berikutnya. Ada dua macam. Yang pertama yaitu lengkung vertikal cembung, artinya point of vertical intersection berada di atas permukaan jalan. Yang kedua yaitu lengkung vertikal cekung, artinya point of vertical intersection berada di bawah permukaan jalan. Demikian pemaparan materi mengenai alinyemen jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.